Diperlihatkan pria bernama Nick yang sedang putus asa karena pernikahannya yang baru berusia 5 tahun sedang tidak baik-baik saja. Nick adalah seorang dosen dan mempunyai sebuah bar. Padahal dulunya pertama kali dia bertemu istrinya mereka sangat cocok sampai akhirnya memutuskan untuk menikah. Kemudian Nick pulang dan melihat pintu rumah dalam keadaan terbuka. Nick mencoba untuk memanggil istrinya yang bernama Ami namun tidak ada jawaban. Nick khawatir karena Ami adalah orang yang selalu di rumah. Saat Nick menelusuri rumah dirinya semakin khawatir ketika melihat ruang tamu terlihat berantakan. Nick semakin cemas ketika Ami tidak bisa dihubungi dan akhirnya dia langsung menghubungi polisi untuk melaporkan istrinya yang hilang. Penyelidikan mulai dilakukan dan detektif menemukan gaun yang ditinggalkan di meja setrika. Detektif menduga kemungkinan Ami sedang bersiap-siap karena di malam itu seharusnya mereka merayakan hari jadi pernikahan yang kelima. Namun detektif polisi menemukan bercak cairan merah di pintu dapur yang membuat mereka curiga. Dengan penemuan ini, polisi semakin yakin bahwa ada sesuatu yang terjadi pada Ami. Mereka langsung menuju ke ruang kerja Ami. Detektif terkejut karena ternyata Ami adalah penulis yang sangat terkenal dan sangat cerdas. Bahkan sejak usia muda Ami telah menjadi seorang penulis yang aktif sampai Ami diberi julukan Amazing Ami yang membuatnya terkenal sampai sekarang. Nick dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Dengan perlahan Nick menceritakan semua tentang Ami. Menurut Nick, Ami adalah seorang yang sibuk di rumah dengan dunianya yaitu menulis dan membaca buku. Walaupun Ami sudah 2 tahun tinggal di Missouri dirinya tidak memiliki teman. Sebelumnya mereka tinggal di kota asal Ami yaitu New York. Selesai diinterogasi, Nick melihat ayahnya juga ada di kantor polisi. Ternyata ayah Nick ditemukan polisi karena menghilang setelah makan malam. Ternyata ayah Nick menderita Alzheimer. Malamnya detektif mencari petunjuk di tempat kejadian perkara. Seorang wanita hamil bernama Noella tiba-tiba muncul dan mengaku sebagai sahabat Ami. Hal tersebut membuat detektif curiga karena Nick sebelumnya mengatakan Ami tidak memiliki teman. Meskipun demikian detektif tetap akan menginterogasi Noella nantinya dan menyuruhnya pergi. Setelah dilakukan tes luminol tim forensik menemukan bahwa lantai dapur berlumuran cairan merah. Dan ternyata semua aset terdaftar atas nama Ami. Detektif juga menemukan sebuah kertas yang bertuliskan clue pertama. Keesokan harinya Nick dan orang tua Ami melakukan konferensi pers. Karena Ami penulis yang terkenal banyak wartawan datang dan langsung disiarkan di TV. Nick dan kedua orang tua Ami mengatakan bahwa anaknya telah menghilang dari rumah. Mereka meminta bantuan kepada masyarakat untuk membantu menemukan Ami. Mereka juga memberikan nomor yang bisa dihubungi jika ada orang yang bertemu Ami. Kemudian orang tua Ami memberikan keterangan kepada kepolisian tentang masa lalu Ami yang mungkin bisa membantu kasus Ami. Ternyata dulu pernah ada pria bernama Desi teman SMA Ami yang hendak berpindah alam karena diputus oleh Ami. Pria kedua bernama Tommy yaitu mantan Ami 8 tahun yang lalu saat di New York. Ami memutuskan Tommy saat Tommy melakukan kekerasan fisik kepada Ami. Setelah kedua orang tua Ami memberikan keterangan kepada detektif. Detektif menunjukkan amplop yang ditemukan di kamar tidur yang bertulisan clue pertama. Nick mengatakan Ami sangat pintar membuat teka-teki untuk menemukan kado hari pernikahan mereka setiap tahun. Nick mencoba memecahkan teka-teki tersebut. Mereka kemudian menuju tempat yang dimaksud teka-teki tersebut dan menemukan amplop kedua dengan tulisan clue kedua. Sementara Nick sedang membaca teka-teki, sang detektif menemukan celana dalam yang tergeletak di atas rak buku. Nick tidak mengetahui tentang celana dalam itu dan mengatakan tidak mengerti tentang teka-teki kedua. Kemudian Nick diam-diam pergi ke rumah orang tuanya karena rumah ini mirip dengan isi clue kedua. Di rumah ini Nick menemukan amplop ketiga dan tidak lama kemudian ada suara mobil polisi. Ternyata secara diam-diam detektif mengikuti Nick ke rumah orang tuanya. Nick segera menyembunyikan amplop ketiganya. Saat detektif Honda bertanya apa yang sedang dilakukan Nick, Nick mengatakan hanya ingin memeriksa rumah orang tuanya dan menyuruh detektif untuk keluar dari rumah. Hari kedua setelah Ami menghilang. Nick tiba di hotel tempat kedua orang tua Ami menginap. Hotel tersebut telah menjadi tempat berkumpulnya sukarelawan yang membantu mencari Ami. Karena berita ini menghebohkan satu negara, Nick sekarang seperti selebriti dikenal dimanapun sampai seorang wanita meminta foto kepada Nick. Awalnya Nick menyuruh wanita itu menghapus foto itu karena takut dipelintir media, namun wanita itu langsung pergi. Sementara itu semua relawan menyebar untuk mencari Ami di setiap sudut kota. Malamnya Nick menginap di rumah saudaranya bernama Margo.
Nick menerima pesan bahwa ada seseorang sedang menunggunya di luar rumah. Saat memeriksa Nick terkejut ternyata orang itu adalah Andi yang merupakan mahasiswa Nick di kampusnya. Ternyata Andi adalah selingkuhan Nick. Nick meminta pada Andi untuk tidak bertemu terlebih dahulu sebelum situasi aman. Namun karena Andi sudah tidak tahan. Akhirnya mereka menghabiskan waktu berdua dan Naninu terlebih dahulu saat mereka terbangun Nick menyuruh Andi untuk cepat pergi sebelum Margo melihatnya. Namun sayangnya Margo memang sudah memergoki mereka. Margo marah kepada Nick karena tega berselingkuh saat istrinya tengah hilang. Jika publik mengetahui perselingkuhan tersebut akan membuat citra mereka berdua jadi jelek. Berita kehilangan Ami menjadi berita utama di Amerika. Setiap hari TV menayangkan berita hilangnya Ami. Hari ketiga Ami hilang. Nick mengadakan acara doa bersama untuk mendoakan Ami supaya segera ketemu. Nick mengucapkan terima kasih kepada para relawan yang sudah membantu pencarian Ami. Namun tiba-tiba Noella berteriak dan mengatakan dengan penuh amarah kenapa Nick tega melakukan sesuatu kepada istrinya yang hamil 6 minggu. Semua bingung mendengar ucapan Noella. Nick terkejut dan langsung lari dengan diikuti oleh polisi dan awak media. Dirinya langsung diamankan di rumahnya dan detektif menginterogasi tentang hamil 6 minggu tersebut. Nick yakin kalau Ami tidak hamil dan Nick tidak akan terpengaruh oleh perkataan Noella. Detektif Ronda menunjukkan bukti-bukti yang sulit ditolak oleh Nick. Detektif menunjukkan foto di mana Ami dan Noella sering bersama dan bukti tagihan kredit sampai 150.000. Selain itu bekas genangan cairan merah yang berada di dapur membuktikan kalau Ami memang sedang hamil. Detektif mulai mencurigai Nick telah melakukan sesuatu pada Ami. Karena Nick merasa di pojokan, Nick memutuskan dirinya hanya akan bicara dengan pengacaranya saja. Nick berbicara jujur kepada Margo bahwa Ami tidak hamil dan mereka berdua berkeinginan untuk tidak memiliki anak. Nick juga menegaskan dirinya tidak tahu apa-apa tentang hilangnya Ami dan bersumpah tidak membunuh istrinya. Tiba-tiba Nick teringat dengan keluh ketiga yang belum sempat dia buka. Saat Nick sedang berusaha memecahkan teka-teki itu, Detektif Ronda memutuskan untuk datang ke rumah orang tua Nick. Dirinya mencari tahu alasan kunjungan Nick sebelumnya. Saat sampai di gudang, detektif menemukan buku yang terbakar sebagian namun isinya masih utuh. Ternyata buku itu adalah buku harian milik Ami. Nick akhirnya berhasil memecahkan teka-teki tersebut dan kabur lewat pintu belakang dan menuju rumah Margo. Di sana Nick menemukan kado ulang tahun pernikahannya yang kelima dan semua barang-barang elektronik yang dibeli menggunakan kartu kredit miliknya. Di saat semua orang pusing mencari Ami, ternyata Ami sudah merencanakan ini semua dan diam-diam meninggalkan Missouri. Baginya itu adalah solusi untuk bebas dari pernikahannya yang rumit. Setelah menikah, Ami melihat sisi lain suaminya yang ternyata seorang pemalas, dan disitulah awal mula pertikaian itu terjadi. Ami merasa dirinya hanya dijadikan objek seks dan mesin pencari uang. Ditambah lagi saat Ami memberitahu Nick bahwa dia hamil, Nick malah melakukan KDRT pada Ami. Ditambah lagi Ami melihat suaminya selingkuh di tempat bar yang dia bangun dengan uangnya sendiri. Setelah melihat perselingkuhan itu, Ami menjadi semakin membenci Nick. Ami merencanakan sebuah strategi sangat detail bertujuan supaya Nick ditangkap atas hilangnya Ami yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Semua rencana itu dibuat sangat detail tanpa kesalahan agar Nick dijatuhi hukuman pindah alam atas kasus pembunuhan dirinya. Ternyata Ami sengaja menjalin hubungan dengan Ibu Noella yang tinggal berdekatan dengan rumah Ami. Bahkan dirinya sengaja menceritakan kalau dirinya adalah korban KDRT. Ami juga membuat kesan bahwa dirinya sedang hamil dengan mengundang Noella ke rumahnya dan mengambil air seni milik Noella untuk dilakukan tes kehamilan. Pada hari kejadian Ami mengatur tragedi KDRT di rumah mereka. Dia sengaja menyedot cairan merahnya sendiri dan mengoleskannya di lantai dapur. Semua dilakukan agar ditemukan oleh pihak kepolisian. Ami juga sengaja mengarang cerita dan menulis diari supaya buku itu ditemukan dan dibaca oleh polisi. Ami memutuskan untuk kabur ke daerah terpencil dan menyewa sebuah penginapan untuk tinggal sementara. Ami mengubah penampilannya supaya tidak ketahuan. Di penginapan tersebut, Ami bertemu dengan Greta. Ami yang menyembunyikan identitasnya mengganti namanya menjadi Nancy. Ami dan Greta sering ketemu dan membuat mereka lumayan akrab. Margo yang menyadari bakat manipulatif Ami, dia sadar bahwa Nick membutuhkan bantuan seorang pengacara yang ahli dalam memutarbalikkan fakta. Nick berangkat ke New York untuk mencari pengacara tersebut. Pengacara tersebut juga menyarankan untuk bertemu Tommy, mantan Ami yang dapat memberikan cerita karakter Ami di masa lalu. Nick langsung menemui Tommy dan berapa terkejutnya dia setelah mendengar ternyata Ami melaporkan Tommy atas pemerkosaan padahal mereka melakukannya mau sama mau.
Tommy sampai dituntut 30 tahun penjara karena Amy. Nick yang mendengar cerita versi Tommy merasa lebih syok mendengar sifat istrinya yang begitu kejam. Amy semakin dekat dengan Greta. Saat tengah bermain golf, Amy tidak sengaja menjatuhkan kantong uang yang selalu dia bawa di dekat Greta dan pacarnya. Sebelumnya Amy bercerita pada mereka bahwa dirinya sedang kekurangan uang. Hal tersebut membuat Amy tidak nyaman dan memutuskan untuk pergi dari tempat tersebut. Setelah itu Greta dan pacarnya datang dan menggeledah seisi rumah. Greta paham bahwa Amy adalah orang yang sedang menyamar dan kabur. Akhirnya Amy tidak melakukan perlawanan daripada dirinya dilaporkan ke polisi. Akhirnya uangnya diambil oleh Greta dan pacarnya. Setelah semua rencananya hancur, akhirnya Amy memutuskan untuk menghubungi mantannya bernama Desi. Amy mengatakan bahwa dirinya kabur dari rumah karena dirinya tidak tahan dengan perilaku suaminya yang kejam dan membuatnya keguguran. Setelah mendengar ceritanya, Desi membawa Amy ke rumahnya yang megah di tepi danau. Dengan semua fasilitas canggih dan keamanan yang tinggi, Amy menyadari dirinya sedang terperangkap dengan laki-laki yang masih terobsesi dengannya dan itu membuatnya merasa tertekan. Polisi mengungkapkan isi diari Amy yang berisikan tentang kekerasan Nick kepada Amy. Nick mengelak atas tuduhan itu dan polisi sementara menangkap Nick atas tuduhan percobaan pembunuhan terhadap Amy. Namun mereka hanya 1 malam di dalam sel karena pengacara Nick membayar jaminan sementara waktu untuk mempersiapkan pembelaan mereka di persidangan. 21 hari setelah hilangnya Amy. Amy mulai terlihat segar dengan pakaian seksinya. Amy melayani Desi seperti seorang kekasih. Saat akan berangkat kerja, Amy menyosor Desi sampai menggigit bibir Desi dan mengacak-acak baju dan rambut Desi. Tanpa Desi sadari bahwa itu adalah rencana Amy. Karena setelah Desi pergi, Amy berakting di bawah CCTV seolah dia telah disakiti oleh Desi. Bahkan Amy juga memasukkan ujung botol ke meu-meunya agar terlihat seperti telah terjadi pemerkosaan pada Amy. Sesampainya Desi di rumah, Amy langsung menyeretnya ke kamar. Desi langsung bergairah dan ingin langsung melakukan gencotan. Saat Desi tengah menikmati, Amy langsung menyerang Desi dengan cutter yang sudah disiapkan. Setelah Desi berada di ujung usia, Amy tetap menggenjot Desi membiarkan tubuhnya terlumuri cairan merah milik Desi yang keluar, dan membiarkan susu Desi memenuhi area goa Amy supaya bisa menjadikannya sebuah bukti. Paginya di depan rumah Nick yang dikerumuni wartawan mendadak dihebohkan dengan kehadiran Amy. Amy datang dengan badan yang masih berlumuran cairan merah. Amy langsung memeluk Nick dan pura-pura pingsan. Amy langsung dibawa ke rumah sakit dan hasil pemeriksaan di rumah sakit memang menyatakan bahwa Amy mengalami pemerkosaan. Namun dengan hal tersebut membuat sebagian orang merasa janggal termasuk Nick suami Amy. Setelah itu Amy diinterogasi oleh beberapa FBI. Amy menjelaskan perlahan semuanya kalau dirinya telah diculik oleh mantan kekasihnya yaitu Desi. Selama Amy di rumahnya, Amy selalu dipakai oleh Desi. Detektif Honda yang menangani kasus ini dari awal merasa ada keganjalan, namun Detektif Honda terhalang oleh keputusan FBI, yang merasa bahwa kesaksian dan hasil pemeriksaan sudah cukup membuktikan bahwa Amy adalah korban. Setelah keluar dari rumah sakit, mereka dikerumuni oleh media. Bahkan media menyorot mereka sampai ke rumah mereka. Amy disambut oleh keluarga dan teman-temannya dengan sorak bahagia dan bersyukur Amy telah kembali dengan selamat. Setelah aman dari media, Nick menyuruh Amy untuk menceritakan kejadian sebenarnya. Namun Amy menyuruh Nick melepas semua bajunya terlebih dahulu untuk memastikan bahwa Nick tidak memakai penyadap suara. Amy dan Nick berbicara sambil Amy membersihkan badan. Amy mengatakan bahwa Amy telah membunuh Desi dan berakting sebagai usahanya untuk kembali ke rumah. Nick yang mendengarnya merasa ngeri dan memutuskan setelah semua kejadian ini selesai dia akan menceraikan Amy. Namun Nick memikirkan kembali keputusannya karena dia khawatir akan opini orang-orang terhadapnya jika tega meninggalkan istrinya yang telah menjadi korban pemerkosaan. Nick menjadi takut kepada Amy, bahkan dia tidak pernah tidur dengan Amy. Beberapa minggu kemudian Amy memberitahu bahwa dirinya hamil. Nick tentu tidak percaya karena mereka tidak pernah berhubungan dan Nick meminta untuk tes DNA. Namun Amy tidak takut. Amy malah menantang Nick untuk segera tes DNA yang membuat Nick semakin terpojok takut Amy merencanakan sesuatu lagi karena kehidupan mereka masih menjadi sorotan. 7 minggu kemudian mereka diwawancarai lagi. Mereka berakting seperti pasangan yang romantis. Mereka juga mengumumkan bahwa Amy tengah hamil. Dan membuat publik bahagia. Margo menyatakan dukungannya ke Nick meskipun Nick tetap harus tinggal bersama psikopat. Namun Nick sadar kalau dirinya tidak bisa melarikan diri dari istrinya yang gila ini. Dan film pun selesai.